Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan fungsi, komposisi fungsi, dan fungsi inverse yang bagian kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai komposisi fungsi. Nah, kita masuk ke pengertian komposisi fungsi. Perhatikan diagram panah berikut. Di sini ada himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah, mula-mula nilai dari X pada himpunan A disubstitusikan ke rumus fungsi F. Kemudian hasilnya si Fx ini disubstitusikan kembali ke rumus fungsi G, sehingga dapat ditulis G komposisi F atau G bundaran F. Itu sama dengan G dalam kurung Fx. Nah, untuk operasi aritmatika fungsi di sini ada 5. Operasi perkalian bilangan dengan skalar. Di sini ada K, K-nya bilangan biasa ya, dikali dengan fungsi Fx. Dengan DKF atau domain dari hasil perkaliannya ini sama dengan si domain fungsi F. Kemudian yang nomor 2, penjumlahan dua fungsi. Fungsi F ditambah fungsi G. Ini sama dengan fungsi F ditambah fungsi G. Itu dengan domain F tambah G itu sama dengan domain si F beririsan dengan domainnya G. Kemudian yang ketiga, selisih dari dua fungsi. Selisih itu pengurangan. Ya, berarti F dalam kurung F min G X itu sama dengan fungsi F dikurangi fungsi G. Dengan D F min G sama dengan DF irisan DG. Yang keempat, ada perkalian dua fungsi. F dot G X itu sama dengan fungsi F dikali dengan fungsi G. Dengan D F dot G atau perkalian sama dengan DF irisan DG. Kemudian yang kelima, ada pembagian dua fungsi. F bagi G X itu sama dengan Fx dibagi Gx. Dengan domain dari domain dari F dibagi G sama dengan domain F irisan domain G. Irisan itu artinya cari anggotanya yang sama. Perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada fungsi Fx sama dengan x kuadrat dan Gx sama dengan akar x min 3. Kalian disuruh menentukan hasil operasi hitung dan daerah asal fungsi hasil operasi hitungnya. Di sini operasi hitung F dibagi Gx. Perhatikan pembahasannya. Nah, untuk operasi hitungnya sendiri berarti tinggal x kuadrat dibagi dengan akar x min 3. Nah, untuk menentukan daerah asal fungsi hasilnya, berarti di sini untuk Fx karena x kuadrat berarti daerah asalnya itu adalah x di mana x elemen bilangan real, berarti semua bilangan masuk. Kemudian untuk Gx karena dia posisinya ada di penyebut, maka Gx tidak boleh sama dengan 0. Kemudian karena di sana ada akar x min 3, berarti x min 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, x min 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x tidak boleh sama dengan 3. Jadi, x-nya itu harus lebih besar dari 3. Berarti dimulai dari 4 ke arah kanan. Nah, karena fx-nya ini semua bilangan, kemudian gx-nya lebih dari 3, dimulai dari 4 ke kanan. Untuk daerah hasil dari, untuk daerah asal hasilnya, itu df irisan dg. Nah, karena beririsan berarti dari 4 ke arah kanan. Jadi x di mana x lebih dari 3. X elemen bilangan real. Kemudian untuk operasi komposisi fungsi, di sini ada 2. F komposisi Gx itu sama dengan F di dalam kurung Gx. Kemudian yang B, G komposisi Fx itu sama dengan G yang di luar, Fx-nya yang di dalam kurung. Nah, untuk G komposisi F ada jika Rf atau ringnya dari F beririsan dengan domain dari G. Itu tidak sama dengan himpunan kosong. Kalau dia ada anggotanya, berarti G komposisi F itu ada. Nah, untuk sifat-sifat
komposisi fungsi, di sini yang A, f komposisi gx itu tidak sama hasilnya dengan g komposisi fx. Kemudian f komposisi di dalam kurung g komposisi h, ini bisa kita cari dulu f dikomposisikan dengan g, kemudian baru dikomposisikan dengan h. Yang C, f komposisi identitas itu sama dengan identitas komposisi f. Perhatikan contoh soal nomor 1. Diketahui fx sama dengan 2x plus 5 dan gx x kuadrat plus 1. Kalian disuruh menentukan g komposisi f. Perhatikan pembahasannya. G komposisi fx itu sama dengan g-nya yang di luar, fx-nya yang di dalam kurung. Jadi, kalian lihat untuk gx itu kan x kuadrat plus 1 ya. Yang ini. Berarti ganti setiap x di fungsi gx dengan si fx. Jadi dalam kurung 2x plus 5 kuadrat plus 1. Ya, ganti x-nya ini dengan fungsi fx. Jadi ini kita cari hasilnya dulu. Itu adalah 4x kuadrat ditambah 20x ditambah 25 ditambah 1. Jadi 4x kuadrat plus 20x plus 26. Inilah hasil dari g komposisi fx. Contoh nomor 2. F sama dengan, di sini disajikan dalam himpunan pasangan berurutan. F-nya itu 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Kemudian GX 5,1, 6,2, 7,3. Nah, kalian disuruh menyelidiki apakah G komposisi F itu ada. Nah, perhatikan pembahasannya di slide sebelumnya. Syarat dari G komposisi F itu ada, itu adalah ring dari F beririsan dengan domain dari G. Itu harus ada. Itu atau tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi kita cari dulu F. Itu kan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Jadi ring dari F, ringnya ini yang belakang ya. Berarti 2, 4, 6, 8. Nah, G-nya itu kan 5,1, 6,2, 7,3. Jadi domain dari G, domainnya yang depan ya, 5, 6, sama 7. Nah, kalian cek apakah ada yang beririsan yang warna merah ini. Nah, karena ada ya, 6 dengan 6 ini kan sama ya, berarti ada satu anggota yang sama. Jadi RF irisan DG itu sama dengan 6. Karena ada, maka G komposisi F itu ada. Contoh soal nomor 3. Fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 2 dan gx-nya sama dengan x plus 1. Nah, kalian disuruh menentukan nilai A agar G komposisi FA itu hasilnya 2. Perhatikan pembahasannya, kita cari dulu. G komposisi F itu sama dengan, berarti ganti setiap x yang ada di gx dengan fungsi fx. Gx-nya itu kan x plus 1 ya. Berarti ganti dengan x kuadrat min 2x plus 2 si fungsi fx-nya ini. Terus kemudian ditambah 1. Tambah 1 kan miliknya si gx ya. Jadi x kuadrat min 2x plus 2 plus 1. Berarti di sini plus 3. Jadi ini. Nah, kemudian kan di sini g komposisi fa. Nah, karena di sini x berarti tinggal kita ganti pakai a. Berarti g komposisi fa sama dengan 2 permintaan soalnya. Jadi kita masukkan tadi hasil dari G komposisi F-nya. Jadi tinggal ganti pakai A. Berarti A kuadrat min 2A plus 3 sama dengan 2. Berarti A kuadrat min 2A plus 3 dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti A kuadrat min 2A plus 1 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan. Nah, kebetulan faktornya di sini sama ya. Berarti dia kembar. A-1 dengan A-1. Berarti A sama dengan 1. Jadi nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian contoh soal nomor 4. Di sini fx-nya 5x min 3. Kemudian yang diketahui lagi g dalam kurung x min 2. Itu hasilnya 2x plus 3. Kalian disuruh menentukan gx, fungsi asalnya si gx. Perhatikan pembahasannya. Kita gunakan di sini permisalan. Ya, karena diketahui di sini G dalam kurung X min 2. Jadi, kita misalkan T sama dengan
X min 2. Boleh pakai T, boleh pakai Y, boleh pakai A, boleh pakai B, terserah ya. Di sini Ibu pakai T. Misalkan T sama dengan X min 2, maka si X sama dengan, berarti tinggal min 2-nya pindah ke kiri, jadi plus 2. Berarti T sama dengan X min 2, maka X sama dengan T plus 2. Nah, substitusikanlah yang 2 ini ke soal. Jadi G dalam kurung X min 2 sama dengan 2X plus 3. Berarti kan X min 2 itu kan si T ya, berarti GT sama dengan 2X plus 3. X tadi apa? X adalah T tambah 2. Berarti 2 dalam kurung T tambah 2 ditambah 3. Jadi buka kurung dulu, berarti 2T ditambah 4 ditambah 3. Jadi GT itu sama dengan 2T ditambah 7. Nah, karena yang diminta adalah GX, berarti rubah aja. T-nya ganti pakai X. Berarti GX sama dengan 2X ditambah 7. Nah, setelah tadi kalian menyimak pembahasan materi, di sini ada 3 soal latihan yang kalian harus kerjakan. Soal yang pertama, diketahui fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 4 dan gx sama dengan x plus 3. Kalian disuruh menentukan f komposisi gx. Soal nomor 2, diketahui gx-nya 2x plus 7, kemudian h komposisi gx itu sama dengan 2x plus 15. Kalian disuruh menentukan rumus fungsi si hx. Nah, keterangannya gunakan permisalan seperti pada contoh soal di slide sebelumnya. Soal nomor 3, diketahui fx sama dengan 3x min 5 dan gx sama dengan 2x kuadrat plus 1. Jika f komposisi gx sama dengan 4, tentukan nilai x yang memenuhi. Silahkan dikerjakan di buku latihannya. Setelah selesai, kirimkan ke GCR-nya. Sekian dulu materi kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan lanjut ke fungsi inverse. Sekian dan selamat belajar.